Pernah nggak sih ngerasa cemas soal masa depan, soal keuangan, soal karir? Rasanya hampir semua orang pernah ya. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah buku yang ngasih lihat rezeki dari sudut pandang yang beda banget. Judulnya Rezeki Level 9, karya Andre Raditya. Yuk kita bedah bareng-bareng ide besarnya. Buku ini mulainya dari sesuatu yang universal banget, dan saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Cemas soal masa depan. Wajar banget kan, perasaan yang sangat manusiawi. Di bukunya penulis tuh langsung nanya ke kita, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Pernah nggak sih aku beneran khawatir soal masa depan? Pertanyaan simpel ini sebenarnya jadi pintu masuk buat kita ngerti kenapa kita sering merasa nggak pasti. Nah, penulisnya ngejabarin beberapa contoh kekhawatiran yang umum banget. Misalnya, gimana ya nasib karir kita nanti? Bisnis ini bakal bertahan nggak ya? Terus soal kondisi keuangan gimana? Bisa nggak ya kita bahagiain keluarga? Semua pertanyaan ini, kata buku ini, adalah bagian yang wajar banget dari jadi manusia. Jadi, itu normal. Tapi nih, yang bikin buku ini beda, alih-alih ngasih tips manajemen keuangan atau strategi bisnis, dia justru ngajak kita ke area yang lebih dalam. Konsep iman. Wah aneh ya, ngomongin rezeki kok larinya ke iman. Pendekatan yang nggak biasa banget buat ngatasin cemas. Nah, ini dia yang menarik. Cara buku ini ngedefinisiin iman tuh gini. Iman itu bukan sekedar percaya pasif aja, tapi sesuatu yang dinamis. Dan ini yang luar biasa, iman itu justru bisa jadi lebih kuat karena rasa khawatir kita. Gimana ceritanya tuh? Disinilah inti idenya kebuka. Ternyata, iman itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut sama sekali. Justru sebaliknya. Iman itu katanya dibangun di atas dua pilar yang kelihatannya berlawanan. Rasa takut dan harapan. Rasa takut akan ketidakpastian dan harapan akan masa depan. Dua-duanya ini kerja bareng. Jadi intinya gitu, cemas dan harap itu bukan musuh. Mereka itu kayak dua kekuatan yang kalau kita bisa seimbangin, malah bikin fondasi iman kita jadi makin kokoh. Unik banget kan cara mikirnya? Oke, sekarang kita masuk ke kerangkanya ya. Jadi buku ini ngebagi rezeki jadi 9 level. 9. Dan kita bakal mulai dari yang paling-paling dasar. Ini nih, rezeki level 1. Anggap aja ini level dasarnya, fondasinya. Rezeki yang dijamin buat setiap makhluk hidup, nggak pakai syarat apa-apa. Aturan main buat rezeki level 1 ini simple banget. Rezeki ini nggak peduli latar belakang kamu apa, gendernya apa, atau identitasnya gimana. Mau kamu orang baik atau jahat, pintar atau malas, tetap dapat. Nggak butuh strategi khusus. Syaratnya cuma satu, kamu masih hidup. Itu aja. Dan buat nguatin ide ini, buku ini ngutip sebuah ayat dari Al-Quran. Intinya negasin lagi, kalau setiap makhluk yang ada di bumi ini, rezekinya udah dijamin sama Tuhan. Ada lagi cerita doa yang unik banget dari ulama zaman dulu yang disebutin di buku ini. Doanya gini, ya Allah kasih aku rezeki kayak engkau ngasih rezeki ke Bugats. Bugats tuh apa? Itu loh anak burung gagak yang baru netes, warnanya beda, terus ditinggalin sama induknya. Tapi tetap hidup, tetap dapat rezeki. Doa ini nunjukin keyakinan yang dalam banget kalau rezeki itu dijamin, bahkan buat makhluk yang paling kelihatan gak berdaya sekalipun. Oke, kita lanjut ya buat lihat gimana level-level ini berkembang. Karena level 1 ini baru titik awalnya aja. Perjalanannya masih panjang dan jauh lebih besar dari ini. Totalnya kan ada 9 level rezeki. Nah, penting buat diingat, level yang lebih tinggi itu bukan ngegantiin level di bawahnya, tapi kayak melapisinya. Jadi makin ke atas, makin tebel lapisannya, dan jenis kelimpahannya juga beda-beda. Dan ya, meskipun semua level itu ada dan tersedia buat kita, fokus utama dari buku ini adalah gimana caranya kita bisa paham dan akhirnya nyampe ke rezeki level 9. Itu puncaknya. Jadi apa sih sebenarnya inti dari semua kerangka ini? Kalau ditarik benang merahnya, ini semua tuh soal mengubah cara kita memandang sesuatu, pergeseran perspektif. Nah, di sini nih pergeseran cara pandangnya kelihatan banget. Kalau cara pandang konvensional kan, kita mikir sukses itu hasil kerja keras kita, hasil persaingan. Tapi kalau pakai kacamata rezeki level 9, sukses itu dasarnya iman dan selaras sama sebuah sistem yang lebih besar. Jadi ukurannya bukan lagi apa yang bisa gue dapat, tapi berubah jadi apa yang bisa mengalir lewat gue. Beda banget kan?
Jadi tujuannya itu bukan sekedar ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, tapi lebih ke gimana kita bisa ngerti sistem di baliknya. Jadi pemain yang cerdas di game ini bukan cuma jadi pengumpul koin. Makanya ini lebih pas disebut kerangka untuk hidup, bukan cuma sekedar strategi cari duit. Dan akhirnya, buku ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungin. Gimana kalau ternyata rezeki terbesar itu bukan sesuatu yang kita kejar-kejar mati-matian, tapi sesuatu yang kita pahami? Coba deh direnungin. Pemikiran yang bisa ngubah segalanya kan?